Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata iddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, materi kajian kita hari ini tadabbur hadis riwayat Ahmad yang judulnya Lebih Indah Panjang Usia. Ahmad bin Hambal yang dikenal dengan Imam Hambali, lahir 164 wafat 241, meriwayatkan haddasana Ahmad bin Abdul Malik. Jadi Imam Ahmad menerima hadis dari Ahmad. Ahmad bin Hambal menerima hadis dari Ahmad bin Abdul Malik. Kata Ahmad bin Abdul Malik, haddasana Muhammad bin Salamah. Muhammad bin Salamah meriwayatkan hadis kepada Ahmad bin Abdul Malik. Salamah itu tentu saja nama seorang laki-laki. Bin itu pasti laki-laki. Jadi kalau di Arab, Salamah itu nama laki-laki, bukan nama perempuan. An Muhammad, dari Muhammad lagi bin Ishaq. An Muhammad bin Ibrahim, dari Muhammad lagi bin Ibrahim. An Abi Salamah, ini Abdullah namanya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum, apakah tidak perlu aku jelaskan kepada kalian, bi khiyarikum, orang yang terbaik, orang yang terpilih, atau judul hadis orang yang terindah di antara kalian? Qalu, para sahabat menjawab, bala, tentu saja ya Rasulullah, penting itu dijelaskan. Qala, maka Rasul bersabda, khiyarukum, sebaik-baik kamu, atwalukum, panjang, orang yang panjang, a'maron, umurnya. Makanya lebih panjang usia, lebih indah. Lebih indah itu panjang usia. Wa ahsanukum akhlaqan, dan berakhlak baik. Terjemahnya sudah tadi langsung. Matanya ada perbandingan di sini. Penyusun Al-Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, tidak meriwayatkan hadis ini. Karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tidak diriwayatkan oleh penyusun Kutubus Sittah. Tapi ulama lain, ulama muhadis lain banyak yang meriwayatkan hadis ini. Antara lain di sini saya kutip di tabel, umpamanya mulai dari Ibnu Abi Saibah, itu kalimatnya khairukum atwalukum a'maron wa ahsanukum a'malan. Kalau tadi ahsanukum a'maron, kalau di sini ahsanukum a'malan. Riwayat Imam Ahmad itu meriwayatkan hadis ini 2 kali, yaitu ada yang menggunakan ahsanukum a'malan atau alukum amaron wa ahsanukum a'malan, ada juga yang menggunakan atwalukum a'maron wa ahsanukum akhlaqan. Sedangkan Ibnu Hibban ahsanukum akhlaqan.
Tapi ada juga Ibnu Hibban meriwayatkan ahsanukum a'malan. Kemudian Al-Hakim, ini nama aslinya Al-Hakim adalah Muhammad, termasuk muhadis terakhir, karena itu muhadis abad kelima, sama dengan Al-Baihaqi dan Abu Ya'la. Kalimatnya ahsanukum amalan, bukan a'malan, bukan akhlakon, tapi ahsanukum amalan. Dan oleh Al-Hakim itu dinilai hadis ini sahih dan memenuhi syarat Bukhari dan Muslim. Makanya dimasukkan kepada kitab beliau bernama Al-Mustadrak. Makanya beliau mengatakan hada hadisun sahih ala syartis sahihaini walam yukhrijahu. Jadi memenuhi syarat Bukhari Muslim tapi dia tidak mengeluarkannya. Walahu syahid, dan ada syahid saksinya, yaitu sahih ala syatri Muslim. Kemudian Abu Ya'la itu tidak pakai ahsanukum a'maron, tapi khiyarukum atwalukum a'maron ida sadadu. Demikian pula Al-Baihaqi, yaitu muhadis terakhir penyusun Al-Masadir Asliyah, karena dia wafat 458. Khiyarukum atwalukum a'maron wa ahsanukum amalan. Jadi kalau kita perhatikan redaksinya masing-masing, beberapa redaksi yang diriwayatkan muhadis ada yang berbeda, ada pula yang sama. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh rawi sahabi, ya, yang berbeda. Rawi sahabi yang sama tapi juga bisa berbeda jika tabi'innya beda. Rawi sahabi tabi'in kemudian atba tabi'in yang sama juga bisa saja berbeda redaksinya, karena riwayatnya maknawi, bukan riwayat bil lafzi. Ibnu Hibban mengawali matanya dengan ala ukhbirukum, sedangkan ulama lain terbanyak ala unabbiukum. Walaupun bahasa Indonesia sama, ala ukhbirukum dan ala unabbiukum. Kalimat ala unabbiukum sering berarti apakah aku jelaskan kepada kalian. Sedangkan ala ukhbirukum sering berarti perlukah aku kabarkan kepadamu, dan jelaskan, kabarkan sama aja. Kalimat berikutnya juga ada yang menggunakan bi khairikum, ada juga yang menggunakan bi khiyarikum. Yang dua-duanya riwayat Ahmad. Masih riwayat Ahmad, pengunci yang pertama berbunyi ahsanukum amalan, dan pengunci hadis riwayat yang kedua oleh Ahmad wa ahsanukum akhlaqan. Sedangkan sanad atau mata rantai hadis ini cukup beraneka ragam. Di sini saya kutipkan satu per satu, tidak perlu saya jelaskan riwayatnya, tapi kekhasannya mata rantai hadis ini sebagaimana tercantum pada tabel tadi, meriwayatkan hadis ini berdasar mata rantai masing-masing. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini ternyata bukan hanya satu, melainkan ada Jabir bin Abdullah, dia juga meriwayatkan sabda Rasul ini. Itu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Muhammad Al-Hakim. Ada muhadis yang meriwayatkan hadis jalur sahabat Anas bin Malik, yaitu Abu Ya'la. Sedang muhadis yang lain meriwayatkannya melalui jalur Abu Hurairah, seperti Ahmad, Ibnu Hibban, dan Ibn Abi Syaibah. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis ini ada tiga: Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan Abu Hurairah. Tapi yang kita kutip redaksi Abu Hurairah, karena Abu Hurairah menyampaikan hadis kepada tabi'in, yaitu bernama Abu Salamah,
dan atba tabi'in, Abu Salamah, Jabir bin Abdullah menyampaikan hadis Muhammad Al-Mukandir, sedangkan Anas bin Malik menyampaikan hadis kepada Sabit. Dan terdapat nama Muhammad dalam hadis ini, dalam mata rantai ini, yaitu Muhammad Al-Mukandir, Muhammad bin Ismail, Muhammad ibnu Ishaq, dan Muhammad bin Salamah. Riwayat sanad hadis ini, Ahmad bin Abdul Malik, tadi saya uraikan. Beliau hidup di Al-Jazirah, wafat 221. Jadi ketemu dengan Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Karena Ahmad bin Hambal wafat 241. Dan oleh Ibnu Hibban dan Yakub. Dan itu diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari meriwayatkan dari hadis ini. Jadi Ahmad bin Abdul Malik itu orang terkenal. Kemudian Muhammad bin Salamah, beliau dikenal dengan Abu Abdullah karena putranya bernama tersebut. Hidup di Jazirah, wafat 194. Jalur beliau 43 hadis diriwayatkan. Dan Anas bin Malik Al-Ajli, Ibnu Hajar Al-Asqalani menilai hadis siqah. Kemudian Muhammad bin Ishaq juga siqah, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani disebut soduk. Dan Muhammad bin Ibrahim, Muhammad bin Ishaq, maksud saya Muhammad bin Ibrahim, Muhammad bin Ishaq menerima hadis dari Muhammad bin Ibrahim, ini juga orang terkenal di dalam meriwayatkan hadis, sehingga Imam Ahmad meriwayatkan sebanyak 110 hadis, dan oleh Ad-Dhahabi dianggap siqat. Abi Salamah bernama Abdullah, merupakan sahabat, putra dari sahabat Nabi yang terkenal, yaitu Abdurrahman bin Auf, termasuk siqat. Dan sahabinya yang kita riwayatkan, yang kita terangkan Abu Hurairah, dan ini sudah saya jelaskan pada waktu yang lalu, wafat 57 Hijriah. Sekarang kita lihat tarikh hadis. Sejak masa silam, manusia itu menginginkan meraih derajat terbaik dalam segala hal. Jadi manusia itu pasti menginginkan jadi manusia terbaik, manusia terpilih dalam segala hal. Manusia mempunyai penilaian masing-masing dalam menjuluki umat terbaik itu. Ada yang hartanya, ada yang menilai dari status, ada yang menilai dari kedudukan, jabatan, ada juga yang titel. Makanya sampai memberikan hadiah kepada perguruan tinggi supaya mendapat honoris causa, doktor. Bahkan bukan hanya doktor, pakai profesor. Makanya sekarang ada profesor doktor hadiah di Indonesia itu. Karena beranggapan profesor doktor itu penilaian terbaik. Makanya hayang jadi profesor, belaan ngorbankeun ya profesor, sehingga bisa dianugerahi profesor dan bisa dianugerahi doktor. Ngan can aya teh jenderal ya, jenderal honoris causa. Profesor aya profesor honoris causa mah sekalian bae mah jenderal honoris causa. Kan sama itu profesor itu dengan jenderal. Urang maharare yang jadi rektor kepala ge susah payah hadiah profesor. Ya karena apa? Karena ingin memiliki derajat tertinggi. Ingin memiliki derajat tertinggi itu sejak dahulu sampai sekarang masih banyak manusia yang menginginkan derajat tertinggi, walaupun derajat itu macam-macam dari suku apa. Ada yang melihat dari sudut kekayaan, ada yang meninjau dari sudut turunan,
Ya, ada turunan sehingga nasabnya itu sering diperkenalkan kemana-mana karena merasa turunan itu dapat penghargaan sebagai manusia terbaik. Ada juga dari sudut keilmuan, kemampuan dalam bidang ilmu dan kemampuan. Nah, makanya Nabi bertanya kepada sahabat, apakah perlu dijelaskan tentang manusia terbaik? Selain apa yang dianggap oleh manusia pada umumnya, yang tadi diuraikan tadi, inilah salah satu makna ala unabbiukum atau ala ukhbirukum. Jadi berisi pertanyaan. Di Rasul adalah tempat bertanya sahabat apapun yang jadi masalah di kalangan sahabat pastikan bertanya kepada Rasul. Tapi kalau tidak ada pertanyaan dari sahabat, Rasul sendiri bertanya dalam rangka pendidikan dengan metode dialog. Namun ternyata bukan hanya ditanya Rasul itu, juga bertanya kepada sahabat. Itu tarikh yang pertama. Tarikh yang kedua, pandangan manusia tentang yang terbaik itu macam-macam ya, atau yang terpilih itu. Nah, maka Rasul bertanya tentang manusia terbaik apakah perlu dijelaskan, dan ternyata baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis manusia terbaik itu kan banyak, dan Rasul itu menjelaskan manusia terbaik sering berbeda-beda. Jadi tidak semua sama jawabannya. Kadang-kadang Rasul menjawab yang ahsanukum akhlaqan. Kadang yang baik terhadap tetangga. Kadang man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, yang mempelajari Quran dan mengajarkannya, itu manusia terbaik. Kemudian ada juga yang meminjam dan ketika membayar lebih, itu juga manusia yang terbaik. Bahkan ada juga manusia terbaik itu orang yang kaya tapi dermawan. Ada juga yang manusia terbaik itu pemimpin yang adil, pemimpin yang musyawarah, kadang-kadang yang dikir ketika kaget. Dan kita akan jelaskan macam-macam hadisnya pada nanti tahlil ya, tahlil syarah. Hadis kemudian tasih hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, seperti tadi saya katakan, oleh Ibnu Hibban, itu 2 kali mengungkapnya sahih, dan Muhammad bin Hakim menyatakan sebagai hadis memenuhi syarat Bukhari Muslim. Dan oleh kritikus hadis terakhir abad ke-20 Nasruddin Albani yang wafat 1999 Masehi, hadis ini masuk kepada silsilah shahihah, hadis yang sahih. Sekarang kita lihat tahlil syarah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ala unabbiukum. Abu Hurairah menerangkan bahwa Rasul kepada sahabatnya bertanya, ala unabbiukum, apakah perlu saya jelaskan? Ini memberikan gambaran bahwa metode komunikasi dalam pendidikan itu penting. Jadi Rasul SAW itu sangat akrab dengan sahabatnya, sehingga beliau bertanya. Terkadang Rasul itu menerima pertanyaan sahabat, terkadang beliau yang langsung bertanya. Jadi sebagai figur pendidik yang hebat, itu akrab dengan dialog. Dan itu ternyata bukan hanya hadis, bukan hanya Rasul, Quran juga banyak dialog.
Yaitu dengan pertanyaan, contohnya aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Aro'aita itu kan pertanyaan. Quran juga menggunakan, atau alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Bahkan alam tara itu sampai 31 kali dalam Quran. Atau alam ahad, kemudian alam nasroh, itu pertanyaan. Bahkan pertanyaan yang menggunakan hal itu pertanyaan, itu sampai 64 kali di dalam Quran. Bahkan yang menariknya, ketika Al-Quran mau menjelaskan tentang manusia, itu dengan hal. Surat Al-Insan, namanya juga surat Al-Insan, surat Ad-Dahri itu. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madkura. Inna khalaqnal insana min nutfah amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Apakah telah datang kepada manusia suatu waktu dari masa yang ia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Jadi masanya itu tenyaho gitu, masa naon. Belum ada namanya. Apakah sudah datang kepada kalian berita tentang hal itu? Nah, itu pertanyaan Quran. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mau menjelaskan manusia dengan pertanyaan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yaitu air mani dari laki-laki, sperma dari laki-laki bercampur dengan sel telur dari perempuan. Di laki-laki ada sulbi, di perempuan ada taroib. Yang ini yang tidak bisa diciptakan manusia sampai sekarang walaupun teknologi modern. Kalau kelamin bisa dioperasi, tapi menciptakan taroib dan menciptakan sulbi nggak bisa manusia. Makanya pertanyaan, sudahkah datang kepada kalian berita tentang yang belum Anda sebut namanya, belum Anda ketahui? Nah, kami hendak menguji manusia, baik dengan larangan, baik dengan perintah, itu menurut terjemah Departemen Agama, maupun dengan ujian-ujian yang lain, sehingga menjadikannya dapat mendengar dan melihat. Sungguhnya kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Itu manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mau menjelaskan manusia dengan nada bertanya. Ya, awal surat Al-Insan atau surat manusia itu dengan bertanya, apakah sudah datang suatu masa yang merupakan peristiwa belum disebut namanya. Kemudian peristiwa penciptaan manusia dari sel sperma yang bercampur dengan sel telur. Nada bertanya semacam ini menarik perhatian manusia, yaitu ada unsur dialog. Ketika membaca ayat ini seakan-akan Allah dialog kepada kita. Jadi ketika membaca ayat itu kita diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam ayat ini mempertanyakan terhadap diri manusia, apakah sadar akan peristiwa yang masa telah dialami? Bagaimana mereka bisa mendengar, bisa melihat, kemudian manusia diberi petunjuk, ada yang lurus untuk selamat, ada juga yang bengkok, yang terjerumus ke neraka, dan manusia itu ada yang syukur, ada yang kufur. Ini dengan bertanya. Rasul juga dengan bertanya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Aku jelaskan kepada kalian dengan akbaril kabair. Akbar itu terbesar, kabair dosa besar. Dosa besar yang terbesar. Maka sahabat menjawab, bala,
yaitu syirik kepada Allah, menyakiti orang tua, dan qaulu zur. Jadi menyakiti orang tua itu senada dengan syirik kepada Allah, digandengkan, ya. Terutama kalau di dalam surat Bani Israel ada istilah imma yablugonna indakal kibar, apabila orang tuamu sudah lanjut usia, fala taqul lahuma uf, jangan mengatakan uf. Karena memang orang tua teh kalau sudah lanjut usia, ya rada bikin hese gitu. Kalau orang tua itu kalau sudah lanjut usia mengundang untuk mengatakan anaknya itu. Ya pengalaman ibu istri saya, ya mertua, karena ibu saya mah sudah wafat ketika saya berusia 6 tahun. Ibu mertua itu waktu pernah ceritakan kena bencana itu, dan alhamdulillah selamat. Kemudian saya bawa ke Bandung karena ya di sana kan tidak bagaimana gitu ya, karena rumahnya hancur. Saya bawa ke Bandung, sampai ke Bandung tuh saya tanya, "Kumaha, Bumi?" Ya. Ya, makanya kayak balik dewe. Kan gitu. Balik dewe. Saya bawa pulang ke sana, baru dia sadar. Tuh, Ma, tunjukkan ini rumah Ma teh. Geus hancur, nya. Balik dewe ke Bandung. Eta teh kan ujian bagi anak. Balik dewe ke Bandung. Hayang balik deui harita pulang. Setelah dari sini hayang nengok deui. Jadi akhirnya setiap saya ke sana sudah 4 kali saya ngirim bantuan dari jamaah, itu selalu ikut mundar-mandir. Dan itu tentu saja kadang-kadang bikin kita teruji, ya. Maka kita akan berani mengatakan Makanya di sini dimasukkan hukukul walidain. Itu termasuk dosa yang terbesar. Apalagi kalau orang tua itu sudah lanjut usia. Itu nabi hukum dengan pertanyaan. Kemudian ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Perlukah aku jelaskan tentang ahli surga? Rasul juga bertanya kepada sahabat, perlukah aku beritahukan kepada kalian tentang ahli surga? Ternyata tentang ahli surga juga banyak itu macamnya Rasul itu. Rasul menjawab, kullu dhaifin mutadhaifin lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Yaitu orang yang ahli surga adalah orang yang lemah dan tertindas, yang kalau berdoa bisa dikabul. Tentu saja bukan berarti kita harus lemah tertindas. Jadi hadis ini jangan sampai menindas orang. Sebab kalau ada orang tertindas, orang lemah tertindas oleh kita, maka dia berdoa akan dikabulkan. Bahkan di sini tidak ada kriteria yang tertindas itu mukmin atau tidak mukmin. Jadi kalaupun orang kafir kalau tertindas minta kepada Allah bisa dikabul. Jadi dakwatul madlum itu kan tidak dikhususkan bagi mukmin. Jadi walaupun orang kafir kalau didolimi oleh kita, dia berdoa bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini la abarrahu. Kemudian ala ukhbirukum bi ahlin nar. Perlukah aku beritahukan tentang ahli neraka? Rasul bersabda, kullu utul jawadin mustakbir. Yaitu setiap orang yang beringas dan membela kebatilan, kasar,
dan sombong. Itu ahli neraka. Jadi dalam hadis ini menggunakan ala ukhbirukum, dialog. Terus di sini bikhiyarikum, kalimat berikutnya bikhiyarikum. Jadi ala ukhbirukum, ala unabbiukum sering dilakukan oleh Rasul kepada sahabat, dan beliau menjelaskan bikhiyarikum, perkataan khiyarikum dalam riwayat Ahmad yang kalimatnya bikhairikum sebagaimana riwayat Ibnu Abi Saibah. Adapun riwayat yang lainnya bikhiyarikum yang terjemahnya sering dianggap sama. Namun dari sudut kebahasaan bikhiyarikum itu lebih tepat, paling terpilih. Jadi terjemahnya bikhiyarikum paling terpilih karena kebaikannya di antara kalian. Jadi terpilih karena kebaikan. Khiyar. Makanya ada di dalam khiyar itu baik ya, dalam jual beli itu bil khiyar. Jadi jual beli itu pilihan, itu khiyar kalimatnya. Jadi pilihan antara tawar menawar, jadi atau tidak, makanya bikhiyar. Sedangkan bikhair itu terjemah paling terbaik. Kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummah dalam Quran. Kemudian wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Terbaik. Jadi kalau dianggap sama pengertiannya maka bisa dianggap tidak masalah. Jadi tidak apa-apa lah. Khiyar maupun khair. Dalam berbeda hadis juga terdapat penjelasan manusia terpilih. Ini yang saya janjikan tadi. Yang pertama, orang yang terpilih khiyarikum itu zikir ketika ketakutan. Ala unabbiukum bi khiyarikum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala khiyarukumul ladina idza ru'u dzukirallahu azza wajal. Yaitu, apakah aku jelaskan kepada kalian orang yang termasuk khiyar terbaik? Maka Rasul menjawab khiyarukum, orang yang terbaik di antara kalian alladzina idza ru'u dzukirallah, apabila takut, kaget, ruas, zikir kepada Allah. Itu salah satu orang yang terbaik. Kan biasanya anu takut, anu kaget teh bukan zikir. Banyak fenomena di masyarakat itu yang mengucapkan perkataan spontan ketika ketakutan. Bahkan ada ibu-ibu ya ruas, tajong, alah sebegedul muyung. Ada kadang-kadang jorang gitu. Nyebutnya tuh kalau kaget itu ruas. Nah, justru kalau orang yang terbaik ketika kaget teh menyebut nama Allah terserah. Menyebut nama Allah mah mau innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tajong teh. Atau gelas bahe teh istighfar gitu kan. Kan biasanya kalau gelas tamblok juga ngambek gitu. Ucapan spontan. Makanya kalau kita ingin menjadi manusia terbaik, ucapan-ucapan spontannya itu harus bagus. Jangan menyebut yang lain, harusnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk khiyarukum juga lawan syiror, lawan jelek. Faqala ala unabbikum bisyarorikum, aku jelaskan kepada kalian manusia yang buruk. Faqala hum as-sarsarun al-mutasaddikun ala unabbikum bi khiyarikum ahasinukum akhlaqan. Maukah kalian aku jelaskan orang yang terburuk, yaitu orang yang mulutnya besar,
dan banyak omong. Maukah kalian aku jelaskan orang yang paling baik? Yaitu orang yang paling akhlaknya baik. Jadi dialog ini berisi perbandingan khiyarukum dengan syirarukum. Yang nampak jelas perbedaannya, orang terburuk adalah orang yang besar mulutnya, banyak omong kosong, yang kata orang Sunda, bau sungut. Ya, kasar omongannya itu, dikasebelen, beras, apa banyak omongnya, banyak omong kosong, gitu ya. Banyak omong kosong atau bau sungut. Nah, itu adalah terburuk. Jadi kadang-kadang Rasul juga menyebut manusia terburuk teh banyak ya, macam-macam. Jadi Rasul itu tahu betul gitu situasi para sahabat teh sedang butuh apa. Kalau ada yang bertanya juga kira-kira yang bagi dia yang tepat jawabannya apa, itu Rasul mengatur. Karena memang tanda-tanda manusia terbaik itu banyak. Tapi kan lamun disebutkan satu persatu bikin bosen. Tapi justru kalau dituntut gitu, diangsur, itu menarik hadis itu. Ya, sabda Rasul itu. Jadi tidak diuraikan sekaligus lengkap gitu, enggak. Sama Quran juga kan begitu. Tidak sekaligus lengkap. Seperti berbicara tentang kisah dalam surat Al-Baqarah, kan terlengkap itu. Dalam surat Al-Baqarah teh. Kisah Musa itu ujung-ujung dewasa, karena ketika lahirnya di Al-Qasas kan jauh. Nah, kisah itu dalam surat Al-Baqarah. Jadi Rasul juga dengan menggunakan seperti itu. Jadi manusia terjelek itu banyak. Nah, diangsur, dituntut. Ini juga manusia terbaik juga banyak. Kalau yang tadi itu akbarul kabair gitu ya, syirik. Kemudian kita temukan juga yang sombong, yang omong kosong, yang bau sungut dan lain. Kemudian khiyarukum juga lawan sirarukum. Qalu ya Rasulullah, yaitu alladzina idaru'u dzukirallah. Jadi diulangi lagi. Dan ala ukhbirukum bisyirarikum al-masa'un bin namimah al-mufsidun bainal ahibbah al-bagun lil baro ila anad. Maukah aku kabarkan kepada kalian yang paling baik di antara kalian? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, yaitu orang yang apabila berzikir kepada Allah ketika ketakutan, diulangi lagi yang tadi, ketika kaget. Kemudian maukah kabarkan kepada kalian orang yang paling jelek, yaitu orang yang menebar kebohongan, yang menebar berita busuk, yang merusak hubungan antara dua orang yang bersaudara, dan yang menganiaya terhadap orang yang tidak disukai. Jadi dalam hadis ini didialogkan antara umat terpilih dengan umat yang tidak terpilih, umat yang terburuk. Orang yang terbaik adalah yang zikir kepada Allah ketika takut, dan orang yang terburuk penebar kebohongan, kemudian mengadu domba orang, bukan ngadu domba jelema, mengadu domba manusia, berbuat kerusakan, kemudian merusak hubungan bersaudara, berbuat aniaya atau curang, dan membuat orang sengsara, serta berbuat dolim. Kemudian perbandingan manusia terbaik dengan bikhiyarikum tersurat dalam beberapa hadis. Perkataan khairukum itu merupakan lawan syirarukum. Di sini bikhairikum salah samarot bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu khairukum mayurja khairuhu, yang diharapkan kebaikannya. Jadi orang yang terbaik berdasar hadis ini
orang yang diharapkan kebaikannya. Kenapa diharapkan kebaikan? Karena dia selalu berbuat baik sehingga diharapkan kebaikannya. Tuh, datang ini seorang dermawan, kan manusia itu berharap akan mendapatkan bantuan, akan mendapatkan kebaikan. Sedangkan orang yang terburuk adalah yang tidak diharapkan keburukannya, karena selalu berbuat buruk. Jadi dalam hadis ini tersurat dialog antara manusia yang terbaik dengan istilah bi khairikum dengan manusia terburuk, yaitu syarrukum, terburuk. Yaitu yang diharapkan masyarakat atas kebaikan. Memberi harapan baik, itu terbaik. Diharapkan keamanan bagi masyarakat. Memberikan keamanan bagi masyarakat, bebas dari kejahatan. Jadi kadang-kadang kan manusia itu diharapkan kebaikannya, keindahannya. Sedangkan yang terburuk itu tidak diharapkan kebaikannya karena tidak mau berbuat baik. Kemudian dia membuat orang tidak aman dan tidak diharapkan kejahatan. Kemudian Rasul juga waqafa 'alan nas julus faqala ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum fasakatal qaum fa'adaha, sampai 3 kali Rasul itu. Perlukah aku jelaskan keburukan kalian, kebaikan kalian? Sampai 3 kali baru sahabat menjawab, iya, ditunggu. Faqala rajulun minal qaum bala ya Rasulullah, qala khairukum mayyurji khairuhu wa yu'manu sarruhu. Yang dianggap yurja khairuhu, kebaikannya, dan aman dari kejahatan. Kemudian di sini ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum fasakatu dalika marotan faqala Rasulullah ya Nabi Allah akhbirna bi khairina min syarrina. Maka Rasul menjawab khairukum mayyurja khairuhu wa yu'man sarruhu wa sarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'man sarruhu. Maka di sini juga ketika Rasulullah SAW bertanya ala ukhbirukum bi khiyarikum, para sahabat menjawab qalu bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Jadi setelah mendapat pertanyaan tentang perlu atau tidaknya berita, penjelasan atau kabar penting disampaikan, sahabat menjawab bala. Dan bala itu menunjukkan persetujuan atas apa yang ditanyakan. Makanya di dalam Al-Quran perkataan bala itu sampai 22 kali disebut. Ini ayat-ayatnya. Bisa kita lihat atau bisa bapak-bapak lihat di dalam Al-Quran bala. Yang rata-rata perkataan bala ini diawali sebelumnya kalimat tanya. Bala itu. Jadi kalimat ini sebagai persetujuan atas apa yang ditanyakan sebelumnya. Jika dalam hadis rata-rata perkataan sahabat mengucapkan bala sebagai pertanyaan persetujuan atas apa yang ditanyakan Rasul. Nah, dalam hadis yang dikaji di sini juga merupakan persetujuan sahabat yang disampaikan oleh Rasul, pertanyaannya dan dijawab oleh sahabat. Jadi perkataan bala mengisyaratkan jawaban atas pertanyaan penanya untuk dijawab. Oleh karena itu terjemah bala terkadang berarti ya, terkadang ya betul sekali, atau tentu saja, atau tentu sebagaimana dalam hadis. Namun jika pertanyaan diawali dengan yang negatif, yang tidak setuju, maka perkataan bala itu bukan demikian. Itu seperti dalam surat Al-Baqarah 21. Atau tidak demikian, seperti Al-Baqarah 112. Atau bukan begitu, seperti Ali Imran 76. Yang demikian itu sering terjadi pada Al-Kalimat. Jadi balanya di awal ayat, ya, bukan di tengah-tengah. Sedangkan yang berada di tengah rata-rata mengandung mengiyakan,
seperti Al-Baqarah 260 itu ya. Kemudian Al-An'am 30 sungguh benar terjemahnya. Dan surat Al-A'raf 172 bala itu betul, bala syahidna. Setelah Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu birabbikum, alastu itu kan pertanyaan. Maka jawab manusia itu qalu bala. Ya betul. Kemudian juga 16 ayat 38. Qala, kemudian Rasul bersabda, khiyarukum, maka orang yang sebaik-baik kalian adalah, jadi jawaban iya itu, jadi ulangi, khiyarukum. Jadi kalau tadi ala ukhbirukum bihiyarikum, maka Rasul mengulangi lagi, ya rukum, orang yang terpilih, orang yang terbaik, itu memberikan, menunjukkan kelebihan dan kebaikan. Dan di dalam hadis juga banyak orang yang terbaik itu. Contohnya di sini dikatakan, kana li rajulin ala nabi sallallahu alaihi wasallam minal ibil bajalahu yataqadahu faqala utuhu fatalabu sinnah falam yajidu lahu illa sinnan fauqaha faqala utuhu qala au patayatni au fallahu bika qala nabi sallallahu alaihi wasallam inna khiyarakum ahsanukum qada'an au patiani au fillah bika. Nah, Rasulullah SAW punya kewajiban kepada seseorang untuk memberikan, menurut sebagian ulama, punya utang. Rasul itu unta. Dan Rasul mau membayar, ternyata ketika Rasul mau membayar, unta nate tidak ada yang sederajat dengan yang dipinjam. Karena yang dipinjamnya derajatnya lebih rendah. Sedangkan Rasul itu lebih tinggi. Maka Rasul memerintahkan, berikan saja itu yang lebih tinggi. Nah, yang punya piutang itu bertanya, ya Rasulullah, engkau kan sudah memenuhi janji. Kenapa ini yang lebih tinggi? Maka Rasul bersabda, inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Manusia yang terbaik itu, yang paling baik, membayar sesuai janji dan melebihkan. Bahkan di sini dikatakan istakrodo, hadis riwayat Abu Hurairah. Istakrodo Rasulullah SAW pa'ato sinnan fauqahu faqala ya rukum mahasinukum qada'an. Rasul meminjam unta, namun ketika mengembalikan untanya yang lebih tua, lebih bagus, lebih mahal. Maka kata Rasul, kalau membayar utang itu harus lebih. Itu sebagai manusia terbaik. Bahkan di sini lebih jelas. Jabir bin Abdullah, kalau tadi Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid, qala mis'adun arahu qala duha faqala sholli rak'atain wa kana li alaihi dainun faqadani wa zadani. Setelah sholat duha, kata Jabir bin Abdullah, Rasul mau membayar utang. Dan ketika membayar utang, Rasul itu melebihi dari apa yang ia pinjem. Jadi membayar utang teh kudu dilewihan. Jadi jangan sesuai dengan apa yang apa yang kita pinjam. Kan biasanya mah kita mah yang punya utang teh lebih galak cenah tibatan yang punya piutang. Justru kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, maka membayar utang itu harus dilebihkan. Dan apalagi kalau kita kaitkan dengan ad-dhahab bid-dhahab wal fiddah bil fiddah, emas dengan emas, perak dengan perak.
Jadi kalau kita pinjam uang berdasar pemahaman hadis tersebut, itu harus menghitung emas. Jadi kalau kita pinjam uang 10 juta, ketika uang dipinjam harga emas berapa? Pokoknya kalau tahun 70-an harga emas itu kan 2.500 per gram. 25.000 ya. 25.000. Berarti kalau 10 juta 400 gram. Nah, sekarang mau bayar harus 400 gram. Sekarang 1 juta, jadi 40 juta. Jadi ketika pinjam uang 10 juta tahun 70, membayar sekarang jadi 40 juta. Nah, itu teh al-dhahab bid-dhahab wal fiddah bil fiddah. Jadi kalau berdasar begitu gitu ya. Kalau emas dengan emas, perak dengan perak, dan itu perhitungan. Makanya saya memperhitungkan ketika tahun 90 saya nganyuk rumah. Ketika tahun 90 saya nganyuk rumah di Riung Bandung, itu harganya 18 juta rumah itu. Dan saya nganyuk selama 10 tahun. Dihitung-hitung dengan macam bunga dan sebagainya, ternyata yang 80 juta itu saya bayar lunas ketika dicicil gitu ya. Dihitung-hitung jumlahnya menjadi 32 juta. Jadi 18 juta saya bayar ke bank 32 juta. Apakah itu termasuk riba? Itu yang jadi persoalan. Karena jadi hampir 2 kali lipat rumah saya. Tetapi ketika saya hitung, begitu lunas rumah saya yang 32 juta, saya tanya harga pasaran, ternyata sudah 50 juta. Jadi apa yang saya nganyuk 32 juta, kalau dijual begitu lunas 10 tahun, dijual harganya 50 juta. Nah itu hukum pinjam meminjam, ya pinjam meminjam. Makanya jadi persoalan, apakah nganyuk rumah ke bank teh masuk riba atau tidak, sehingga dipromosikanlah sekarang kredit rumah syariah, walaupun banyak yang tercereg kredit rumah syariah. Dan itu perhitungannya ya, perhitungannya. Jadi hanya yang jadi persoalan itu, Rasul itu tidak pernah janji ketika mau bayar utang nanti dilebihkan, itu tidak pernah janji. Sekarang kita makan janji teken. Makanya ketika saya ditanya, Pak Saipudin teh rumahnya, beli rumah teh kemana? Beli rumah teh ke Riung Bandung. Kalau saya jawab, saya mah dari bank. Beli rumahnya nyicil dari BTN, saya bilang, bukan dari Riung Bandung, karena akadnya juga dengan bank. Jadi saya beli rumah yang Riung Bandung 18 juta beli ke BTN, saya membayarnya ke BTN 32 juta. Jadi saya mah ngajuknya ke bank, bukan ke Riung Bandung. Jadi bukan ke Riung Bandung dinaikkan, tapi saya dari bank. Nah itu salah satu logika berpikir fikih. Mungkin karena Bapak juga mau nyicil mobil, mau nyicil rumah, mau nyicil apa, itu di situ perhitungannya. Karena Rasulullah SAW, kata Jabir bin Abdullah, ketika sholat duha membayar utangnya lebih dari apa yang dia pinjam. Dan Rasul menyatakan itu wajadani itu termasuk di dalam hadis sebelumnya, khiyarukum mahasinukum qodo'an. Orang yang terpilih itu yang terbaik di dalam membayar utang.
bersambung insya Allah ke makalah berikutnya. Jadi belum tamat kajian hadis ini. Kalau ada pertanyaan, mangga. Ada berapa? Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang? Oh ya. Ya, subhanallah itu kan maha suci. Maha suci Allah. Biasanya maha suci Allah itu kepada yang mengagumkan. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu kan peristiwa mengagumkan. Jadi subhanallah. Subhanallah, ini betapa indahnya. Subhanallah, betapa cantiknya. Subhanallah, betapa kasepnya. Itu subhanallah. Kalau masa Allah mah bebas kemana apapun. Jadi kepada kehendak apa? Sya'a itu kan artinya betapa hebat kehendak Allah ya. Atau betapa bisa mengerikan, bisa apapun kalau masya Allah. Jadi bisa macam-macam kalau masya Allah. Jadi kalau subhanallah itu terutama mengagumkan apabila kaget. Jadi saya yakin Bapak Titajong menyebut masya Allah tidak salah. Masya Allah, ini kehendak Allah. Ini begitu baik, astagfirullah boleh. Masya Allah boleh. Tidak salah untuk saya. Kalau masya Allah mah umum. Kalau subhanallah mah pada mengagumkan, pada ketika kita terkagum-kagum. Ya. Ya. Iya. Ya. Ya, itu. Ya. Pinjaman online. Ya. Mohon. Betul. Iya. Iya, karena kan jelas tak perlu riba, ada apaan mudah apaan. Makanya berlipat itu perjanjiannya berlipat-lipat. Makanya yang paling aman itu pinjam meminjam itu ya satu-satunya di negeri kita ya bank itu yang paling aman dari unsur riba. Karena kalau bank itu kan dikendalikan, jadi tidak akan lebih daripada tidak akan berlebih daripada fluktuasi uang ya. Kalau bank itu makanya turun naik kan bank itu. Jadi kalau pinjaman online jelas itu riba itu jelas mencekik, dan riba itu tidak ada ampunan kan, aklu riba atau rentenir. Makanya wajadani itu persoalannya tidak pernah dijanjikan. Rasulullah itu tidak pernah menjanjikan sebelumnya.
Bahkan kalau di dalam hadis ini apa namanya, paja'ahu biqodo, yatakodo, di sini kaget gitu, yang punya piutang tuh kaget, loh kan kau sudah memenuhi janji, kok lebih, seharusnya yang dulu aja. Kata Rasulullah, memberi lebih baik, berarti itu tidak ada perjanjian sebelumnya. Cuman persoalannya tadi, bank itu ada perjanjian persentase, cuman dalilnya perjanjian persentase ari bank mah sesuai dengan fluktuasi uang. Jadi perkembangan uang. Ya seperti tadi saya contohkan, saya nganyuk rumah 18 jadi 32 juta, ternyata uangnya turun gitu. Maka ya, bayi tabung. Oh iya, kan bayi tabung itu macam-macam, Pak. Bayi tabung itu ada donor sperma, ada donor rahim, ada rahimnya khusus. Kalau donor sperma, jadi spermanya siapa saja gitu, bisa siapa, bisa bapak, bisa siapa saja, itu didonorkan kepada rahim seseorang. Bisa juga donor rahim. Donor rahim mah suami istri, jadi air mani suami, air mani sel telur istri dititipkan di rahim orang lain, bukan di istrinya. Ada juga sperma suami, sel telur istri, cuman diolah di dalam tabung, di dalam tempat tertentu, sudah dewasa, disambung ke istri. Nah, kalau tadi bagaimana hukumnya? Menurut saya yang halal cuma satu, terakhir itu. Jadi sel telurnya suami, sel spermanya suami, sel telurnya istri, kemudian disimpan dulu bukan di dalam rahim, di dalam alat tertentu, supaya dia kuat, kemudian dimasukkan ke rahim istrinya. Kenapa kalau yang pertama dan kedua saya menyebut jadi persoalan, bisa jadi haram, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoli, karena turunannya tepuguh nanti. Disebut anak bapak ieu da sperma lain, disebut anak ibu ieu da sel telurnya lain. Di nuka dua lagi, walaupun sperma suami sel telur perempuan, tapi rahimnya bukan. Sedangkan urusan turunan, ta'allamu min ansabikum, harus dipelajari. Ansab itu, turunan itu sudah jelas, harus sudah jelas. Di sini binnya, warisnya kumaha, perkawinnya kumaha, maka harus dicegah. Cuman bayi tabung nu hiji we wungkul Pak, nu boleh manuta tadi. Tapi cek abdi mah nanaonan bayi tabung itu biayanya ratusan juta. Iya, mani ngurus nugus gede gitu. Anak orang we diambil kan, apa namanya, waladakum, anak itu kan bukan hanya anak kandung saja. Kan semakin banyak anak itu semakin banyak rezeki kan. Itu mah karasana teh sudah kita lanjut usia. Kalau kita sudah lanjut usia, terasa boga anak teh banyak rezeki. Keur baheula mah ketika kita masih muda, anaknya masih butuh biaya, memang rada repot. Tapi kalau seperti usia kita, usia saya pas sekarang, kan lahir saya 12 Rabiul Awal tahun 1373, berarti kan sekarang 1444, jadi 71 tahun umur saya. Ketika saya berumur 41 tahun,
maka anak semuanya di atas 40. Ketika anak berusia di atas 40 kan itu nikmat, banyak anak banyak rezeki. Bagaimana kalau tidak punya anak? Bisa anak asuh, bisa anak kandung. Sehingga yang saya rasakan sekarang dari sambutan di Parukaso di Gede itu di keluarga istri saya kan ada 60 orang yang jadi korban gempa. Itu saya ngangkut bantuan. Aneh kan, datu boga naon saya mah. Saya kan tidak punya harta, tapi ngirim karpet, ngirim kompor, ngirim segala macam ke sana. Dari mana itu? Dari anak buah, anak didik, anak asuh, anak kandung. Jadi banyak anak teh banyak rezeki. Jadi tidak perlulah bayi tabung menghabiskan biaya. Jadi lebih baik angkat aja anak orang lain. Iya, oh ya 1 miliar kata Pak Ustadz ini biayanya 1 miliar. Kalau 1 miliar kan lebih baik kita tanggung anak orang miskin kita bawa, kita asuh 1 miliar itu cukup sampai dewasa itu. Maka kalau tidak ada lagi, insya Allah hadis ini, sedikit maka. Ya karena Rasul berulang-ulang. Jadi ulangi lagi. Kalau sampai 3 kali. Para sahabat tuh, aduh, iraha diamna Rasul bertanya lagi gitu. Jadi para sahabat tuh ingin segera mendapatkan penjelasan. Jadi makanya dia sahabat itu bertanya, kenapa Rasul tidak diam langsung menyebut, tapi berulang-ulang. Jadi apa istilahnya itu kaget betapa penting apa yang mau disampaikan oleh Rasul. Ditunggu-tunggu. Oh ya, itu juga termasuk yang curang di dalam muamalat terutama ya. Kalau curang di dalam muamalat, di dalam merugikan orang. Wailul lil mutaffifin. Acara lain ya, wailul mutaffifin tidak terlalu apabila dia membeli ingin lebih apabila membeli ingin lebih murah, apabila menjual ingin mahal, itu juga termasuk curang. Jadi kalau di dalam al-mutaffifin antara lain. Maka cekap kita tutup, insya Allah hadis ini bulan depan akan bersambung bagian kedua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.